Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kawanku yang bahagia. Di hari ini aku akan mempelajari atau kalian juga bisa mempelajari sambil bermain kita di sini di tanaman hidroponik kita. Mau itu di GH atau di rumah sendiri boleh, terserah. Karena itu akan memberikan energi positif untuk kita. Di tanaman hidroponik kita akan memberikan kita kesehatan baik dari sayurannya atau buat diri kita. Salah satunya kita akan menanam kangkung atau pakcoy atau boleh stroberi dengan cara ringan aja. Kita ditanam di rumah boleh, di GH atau yang sebesar apapun boleh, tergantung biaya kita yang punya ya. Nah, kalau buat anak-anak yang mau belajar, mau seperti apa, aku mau bertani sebenarnya tapi nggak mau kotor, istilahnya kayak gitu, boleh mereka ajarin hidroponik dengan sejarah sederhana. Kita sediain ember, terus media tanamnya itu bekas dari gelas, bekas gelas yang plastik itu kita bisa taruh di sana. Beberapa media itu bisa kita tunggu beberapa hari, mungkin dari sampai sebulan ya, kita tunggu. Pasti mereka ceria dengan lihat tanamannya sendiri, dan itu pembelajaran buat mereka untuk bertani. Salah satunya hidroponik kalau mereka nggak mau kotor. Nah kayak gitu ya. Siap. Nanti kita lihat lagi anak-anak yang udah mulai dari TK, itu kan pembelajaran yang wah keren. Dari kecil aku pengen jadi petani. Pokoknya semangat petani itu harus ada di anak-anak sekarang. Jangan cuman main game. Jangan cuman pengen dia makan makanan yang sehat tanpa dia harus tahu menanam seperti apa sih yang bagus tuh seperti apa. Mereka harus belajar dari kecil. Itu namanya anak Indonesia yang keren. Oke, kita lihat penanaman hidroponik yang super sehat untuk semuanya, terutama untuk anak negeri kita, untuk orang-orang yang keren di antara kita. Ini hidroponik salah satu penanaman selain di kebun. Kita bisa juga hidroponik ya. Siap, seperti itu. Kita bisa lihat hidroponik itu bersih, tempat, media nggak ada ulat, nggak ada satupun hama yang masuk ke sini. Nah, salah satu makanan yang paling keren itu adalah hidroponik, yang oke lah, harganya mungkin lebih tinggi, tapi itu akan memberikan kita kesehatan, mau lahir ataupun batin mungkin ya. Seperti itu. Bu, sekarang mau menanam apa? Kira-kira caranya gimana? Kita akan menanam salah satu hidroponik itu adalah pakcoy. Ini bibitnya, ini benih tanamnya, ini rokul. Ini sebelum kita masukkan bibit ini ke dalam rokul ini, rokul dalam keadaan basah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita susun seperti ini, kita lubangin seperti ini semuanya gitu ya. Terus kita sediain juga air untuk ngebasahin ini, salah satu untuk pengambilan ini bibit. Seperti ini bibitnya diambil. Tapi selain pakai rockball atau media lain bisa nggak? Oh bisa, seperti tisu atau media banyak dah. Soalnya nanti supaya ini aja akarnya itu tembus ke air. Oh, jadi supaya bibitnya itu diam ya Bu ya? Diam di tempatnya itu, netpot itu. Ya, jadi nggak terpaku sama media ini aja. Kita jangan terpaku dengan satu media ini, rokul ini. Kita ada tisu atau bekas nggak tisu gue sebenarnya bisa di rumah tuh, nggak pakai tisu, langsung aja. Kalau bibit udah gede seperti ini bisa dilepas dari rokulnya, kita masukin aja ke netpot itu. Nah itu nggak terlalu, yang namanya media ini nggak terlalu harus ada. Tanpa media penyerap air juga akar tetap mesti masuk ke air. Oh gitu. Seperti itu ya? Iya bisa. Oke, seperti ini. Oke. Tapi kadang kalau udah ditanamin bibit, terus diapain Bu? Kalau udah ditanamin bibit kita siram sehari 1 kali itu supaya penyerapan air ke sini ada.
penyerapan air supaya dia istilahnya disiram, tapi disiramnya jangan disiram seperti disemprot gitu ya. Jadi di pinggir aja. Jadi airnya supaya Seperti diam ini. ya Bu ya. Ya, seperti ini disiramnya dari ujung. Nah, kita dari ujung, semuanya dari ujung supaya dia basah medianya. Oh, seperti itu. Gitu. Oh, buat semuanya ini pasti kelihatan mudah. Ini cara pertama tentang pembibitan hidroponik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, makasih banyak Bu. Kawan, ini pakcoynya setelah kita tadi pembibitan pakcoy, kita tunggu sampai 25 hari di sini di media netpot ini. Kita sesuaikan dengan ppm-nya itu sekitar 1.200. Ini udah waktunya panen. Seperti Tapi ini. media hidroponik kan ini pasti mahal ya Bu ya. Ya. Ada ya media yang lain buat nanam hidroponik itu? Ada. Kita sediain styrofoam ya, atau apa yang murah aja yang selain ini, selain apa paralon ini kita sediain di rumah styrofoam atau barang bekas yang bisa kita tanam atau ember juga bisa. Kan buat pemula kan bingung ya tentang nutrisinya nih. Ya. Yang bagus buat pemula nutrisinya yang bagus itu apa saja? Apakah Dinari Organik bisa dibuat sendiri atau beli? Nah, kalau kita ngeracik itu tetap kita bisa sendiri asal kita tahu rumusnya aja. Tetap ada NPK di situ ya, masuk juga NPK segala macam. Nah, khusus hidroponik aja. Kalau kita beli bisa aja kita beli, ada di toko juga yang khusus hidroponik. Nah, kalau khusus hidroponik itu biasanya lebih mahal dari harga biasa. Kalau MPK saja bisa nggak? MPK yang enggak, karena itu cuman kadarnya kurang dari buat khusus hidroponik ya. Kalau di non hidroponik itu bisa. Oh, seperti itu ya. Action. Hai kawan, kita udah siap untuk dipanen ini. Paksanya sekitar 25 hari. Nah, seperti ini panennya. Nah, ini kualitasnya gimana nih? Kualitasnya ini bagus. Ini super ini. Super. Tanpa ada ulat, tanpa ada bolong, ini super ini. Harganya juga lebih keren. Lebih mahal dari harga biasa ini. Berarti nilai jualnya lebih tinggi ya? Tinggi. Itu yang namanya hidroponik itu kan sehat ya. Jadi kita lihat di akarnya juga ini. Ini bersih ini. Tuh bersih kayak gini. Ada juga pencuci akar juga H2O. Ini Bun, ini pengalamannya sangat banyak nih. Makasih banyak nih. Ya, tentang cara-cara seperti ini. Iya, sama-sama. Tapi kadang orang terpaku kayak medianya, pasti berat sih kayak medianya. Iya, kadang-kadang gini, kalau yang namanya hidroponik itu wah, biaya tuh seperti apa gitu ya. Cuman kalau kita sederhana di rumah, kita pengen punya hidroponik untuk konsumsi sendiri, itu bisa loh. Dengan kita beli styrofoam yang ukurannya buat air itu 40 liter dan ppm-nya itu enggak nyampe gede. Terus airnya juga nggak selalu 40 liter loh, bisa 2 sampai 45 liter tergantung medianya itu. Kalau kita udah gede kita bisa tambah air. Berarti cocoknya buat anak-anak kalau belajar seperti ini ya? Anak-anak TK itu kalau mau di rumahnya masing-masing itu tanpa untuk ke GH, dia tanpa untuk punya GH dia bisa di rumah. Dia bisa belajar berkebun tapi dengan cara yang bersih seperti ini, tanpa untuk misalnya kalau sudah mengoret gitu ya, tapi mereka bisa untuk hidroponik dari mulai penanaman, nanam sampai ke tempatnya sendiri, ke media sini sampai mereka panen atau mereka langsung nikmatin untuk sayur di rumah. Langsung eksekusi ya. Langsung eksekusi. Atau mungkin kalau kebanyakan kita bisa jual. Kita pengen istilahnya gini, menikmati hasil kerja keras kita untuk kita jual. Walaupun mungkin harga dari 1 kilo atau 2 kilo kita bisa ambil dari rumah, tapi dengan harga yang maksimal untuk hidroponik itu, tanaman hidroponik itu lebih keren. Itu lebih keren, itu lebih mantap ya. Mantap. Oke teman, kita bisa lihat ini salah satu tanaman pakcoy juga. Kalau di media tanam itu kita taruh 1 biji jadinya 1. Sedangkan kalau kangkung itu dia bisa 7 atau 6 biji. Jadi segini jadinya. Jadi bisa lebih banyak ya dalam satu pot ya? Ya, karena kita nggak makan waktu, nggak makan media juga. Kalau kita satu-satu otomatis kita bisa beli sekilo itu berapa net pot.
Tapi kalau kita banyak mungkin cuman beberapa knetpot, cuman 5 knetpot atau dalam 1 kilo itu. Kalau nutrisinya sama nggak antara sawi ini sama kangkung itu? Nutrisinya sama, ini 1200 ini 1200. maksimal. Tapi kalau dia masih kecil, masih seperti ini, dia bisa kita ambil pertengahan 800 atau 900 ppm. Tapi kalau Bun, udah gede, gini ya, saya mau tanya. Kan kadang banyak ya pupuk sayurannya, pupuk dari kandang itu bisa nggak secara dibuat secara kompos untuk mengganti nutrisi ini? aku belum paham kayaknya, tapi kayaknya bisa deh. Dari kambing itu kan ada air seni ya, air Iya. kencing ya, air Iya. kencingnya ya. Dia bisa, karena dia cairan, mungkin beberapa kadar itu bisa diambil karena untuk menghangatkan suhu itu. Karena suhu kadang-kadang dia naik turun. Oh, Apalagi kalau musim hujan kayak ini, dia bisa menaikkan suhu dengan, bahkan air aki juga bisa. Air aki cuman satu botol, satu tutup botol itu bisa kita masukin untuk beberapa liter air, supaya itu si suhu sama kadarnya itu nggak terlalu asam. Dia nyampe ppm-nya tuh akan lebih tinggi. Oke. Kalau Berarti kita harus bisa uji coba sendiri ya. Nah, seperti itu. Kita punya inovasi sendiri. Kalau punya inovasi sendiri di rumah, ataupun istilahnya kalau kita di tempat kerja, atau kita bisa inovasi sendiri, bukan karena percobaan, cuman kita bisa perbandingan bahwa dari hewan juga kita bisa masukin untuk ppm-nya, untuk pupuknya. Bukan pupuknya itu untuk ke media hidroponik ini. Oh, seperti itu ya. Oke guys, buat semuanya kalau mau coba belajar sambil belajar, pasti kita ketahuan ilmunya. Cuka juga sebenarnya bisa. Tuh, kayak cuka suhu juga. itu cuka juga bisa. Oke. Pokoknya yang mengandung asam aja, dia bisa netralin suhu. Ya, karena suhu itu kadang-kadang ini kan bener, airnya itu kita kan sebelum kita ppm itu masuk, kita ambil ukur dulu suhu. Setelah suhunya normal, kita kasih ppm-nya berapa, kita naik. Oke teman, kita bisa lihat ini salah satu tanaman pakcoy juga. Kalau di media tanam itu kita taruh 1 biji 1, jadinya 1. Sedangkan kalau kangkung itu dia bisa 7 atau 6 biji, jadi segini jadinya. Jadi bisa lebih banyak ya dalam Lebih satu pot ya? Ya, karena kita nggak makan waktu, nggak makan media juga. Kalau kita satu-satu, otomatis kita bisa beli sekilo itu berapa netpot. Tapi kalau kita banyak, mungkin cuman beberapa netpot, cuman 5 netpot atau dalam 1 kilo itu. Kalau nutrisinya sama nggak antara sawi ini sama kangkung itu? Nutrisinya sama, ini 1200 ini 1200. maksimal. Tapi kalau dia masih kecil, masih seperti ini, dia bisa kita ambil pertengahan 800 atau 900 ppm. Tapi kalau Bun, udah gede, gini ya, saya mau tanya. Kan kadang banyak ya pupuk sayurannya, pupuk dari kandang itu bisa nggak secara dibuat secara kompos untuk mengganti nutrisi ini? aku belum paham kayaknya, tapi kayaknya bisa deh. Dari kambing itu kan ada air seni ya, air Iya. kencing ya, air Iya. kencingnya ya. Dia bisa, karena dia cairan, mungkin beberapa kadar itu bisa diambil karena untuk menghangatkan suhu itu. Karena suhu kadang-kadang dia naik turun. Apalagi kalau musim hujan kayak ini, dia bisa menaikkan suhu dengan, bahkan air aki juga bisa. Air aki cuman satu botol, satu tutup botol itu bisa kita masukin untuk beberapa liter air, supaya itu si suhu sama kadarnya itu nggak terlalu asam. Dia nyampe ppm-nya tuh akan lebih tinggi. Oke. Kalau Berarti kita harus bisa uji coba sendiri ya. Nah, seperti itu. Kita punya inovasi sendiri. Kalau punya inovasi sendiri di rumah, ataupun istilahnya kalau kita di tempat kerja, atau kita bisa inovasi sendiri, bukan karena percobaan, cuman kita bisa perbandingan bahwa dari hewan juga kita bisa masukin untuk ppm-nya, untuk pupuknya. Bukan pupuknya itu untuk ke media hidroponik ini. Oh, seperti itu ya. Oke guys, buat semuanya kalau mau coba belajar sambil belajar, pasti kita ketahuan ilmunya. Cuka juga sebenarnya bisa. Tuh, kayak cuka suhu juga. itu cuka juga bisa. Oke. Pokoknya yang mengandung asam aja,
dia bisa netralin suhu. Ya, karena suhu itu kadang-kadang iya benar, airnya itu kita kan sebelum kita ppm itu masuk, kita ambil ukur dulu suhu. Setelah suhunya normal, kita kasih ppm-nya berapa, kita naik. Oke, ini kalau kita ngecek air supaya kelihatan dia nyala nggak nyalanya atau ngalir enggaknya, kita lihat dari sini. Ini seperti ini tuh, dia ngalir ya. Kalau setidaknya enggak, dia enggak ngalir ke sini, kita bisa ambil. Nah, kita bisa matiin dulu ini. Nah, kita matiin dulu dari pusatnya. Nah, kita ambil ke sini seperti ini supaya kotorannya dia keluar. Masukin lagi. Nah, seperti itu. Kita nyalain lagi. Nah, gitu. Bun, kalau alat itunya yang buat air ngalir itu pakai alat apa saja sih? Salah satunya ini selang khusus hidroponik ya. Iya. Terus mesin juga dari sana ada untuk ngalir ke sini. Hmm. Nah, kalau ini kan stop keran lah. Iya. Ya, kalau dia untuk stop supaya airnya itu mati. Kalau Nggak ngalir lagi. buat akuarium itu bisa nggak? Akuarium bisa, semua mesin juga sebenarnya bisa. Cuman kita harus inovasi sendiri bahwa oh ini seperti ini. Posisi ini juga posisi apa? Media tanamnya itu harus sesuai dengan mesin yang di sana ya. Kalau medianya datar seperti ini otomatis nggak terlalu berat untuk yang letter A kayak gitu ya, letter A. Berarti ini ada tingkat kemiringan ya ke bawahnya ya? Ya, seperti itu. Jadi dari sini ujung sana itu enggak datar semua. Dia makin ke sana dia makin turun gitu ya. Ininya enggak datar gitu. Lagi panen kangkung, guys. Coba lihat tuh. Keren kan yang namanya hidroponik tuh. Mantap. Ya. Wow. Lagi ya. Keren. Dapat segini panennya. Oh, banyak. Hayu kita masak Kangkung. sayuran hidroponik. Ya, sip deh. Nanti kita coba atau kalian bisa coba di rumah dengan cara yang sederhana tanpa untuk melihat media seperti ini dari Pararon. Kita bisa sederhanakan di rumah untuk pakai dengan media lain tanpa untuk lihat netpot, tanpa untuk lihat rockwool. Kita sederhanakan dengan kemampuan kita karena hidroponik itu sehat, harus sehat, hidup kita harus sehat untuk kita, untuk semua yang ada di negara kita Indonesia. Oke Bun, saya makasih banyak dari saya. Nanti ada kekurangan. Kalau nanti ada kekurangan dari pribadi saya sendiri tentang gitu ya. Ya siap, makasih banyak buat semuanya atas ilmunya. Semoga ini bermanfaat buat semua. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi barokah untuk masa depan kita, menjadikan kita hidup bersih mulai dari dini hingga nanti, mulai dari istilahnya gini ya, penanaman dari hidroponik untuk diri kita, buat orang lain, untuk orang banyak. Kalau dari penjelasan saya itu ada kekurangan dari salah satu dari awal sampai akhir itu, mohon maaf. Saya masih belajar, saya masih banyak belajar tentang hidroponik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu,